pagi, Ibu. Jadi terima kasih semua sudah hadir di ruangan ini. Hari ini saya bersama dua rekan guru kita melakukan pembahasan materi pembelajaran mendalam atau deep learning di SD Impres Baidam ini. Baik, jadi saya hanya memberikan gambaran sedikit berkaitan dengan pembelajaran mendalam ini. Yang pertama itu pengertian pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam ini adalah sebuah pendekatan, dia bukan kurikulum. Adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi, proses pembelajaran yang bagaimana? Itu yang pertama, berkesadaran atau mindful learning. Itu berarti siswa tahu tujuan atau arah belajarnya, dia sadar sendiri kemana arah belajarnya, dan dia sendiri terlibat secara aktif serta reflektif. Yang berikut, bermakna. Selain berkesadaran, bermakna, mindful learning. Materi ini dipelajari relevan, kontekstual, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Lalu yang ketiga, menggembirakan, joyful learning. Ini kita berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang positif, yang menantang, memotivasi, dan juga menggembirakan. Yang berikut ada beberapa tujuan. Ada beberapa tujuan kita harus melaksanakan pembelajaran mendalam ini. Dan itu tujuan utamanya adalah untuk membentuk profil lulusan abad ke-21. Di pembelajaran mendalam ini yang didasarkan pada prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan tadi itu bertujuan untuk mengembangkan 6 kompetensi global atau 6C yang kita dengar orang selalu sebut 6C pada peserta didik. Itu yang pertama, karakter. Dalam bahasa Inggrisnya C tadi karakter tulisnya. Dari karakter ini yang harus kita perhatikan yaitu membangun integritas, tanggung jawab, ketahanan, dan juga etika. Lalu menciptakan individu yang berakhlak mulia dan berempati. Dan ini C yang pertama, karakter tadi. Yang berikut, berpikir kritis, critical thinking. Nah, ini memampukan siswa untuk dapat menganalisis informasi secara mendalam, mengevaluasi bukti, dan mengambil keputusan yang tepat. Jadi ada 6C ini yang harus kita terapkan kepada siswa dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Dari RPM ini saya percaya bahwa teman-teman selama ini sudah berusaha untuk membuat itu. RPM ini berkaitan dengan PM ini, pembelajaran mendalam ini, teman-teman sudah buat. Jadi yang sekarang kita dengar dari mereka itu apa yang mereka dapat terakhir. Apa yang mereka dapat terakhir ini apa sesuai dengan yang selama ini kita buat, atau mungkin ada perbaikan, tambahan, atau mungkin ada yang perlu dihilangkan. Itu kita dengar dari mereka berdua yang dapat terakhir ini. Dan ini yang nanti selanjutnya untuk kita gunakan dalam proses pembelajaran kita di kelas masing-masing. Dan mungkin saya hanya sampai di sini dulu. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Tujuan yang akan dicapai hari ini yaitu yang pertama, agar peserta mampu memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam berdasarkan pusat kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, agar peserta mampu memahami implementasi pembelajaran mendalam ke dalam pembelajaran. Yang ketiga, agar peserta mampu membuat RPP di learning bahan ajar
LKPD, asesmen dan instrumen asesmen dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI. Oke, kita lanjut. Nah, kalau begitu, apa itu pembelajaran mendalam atau deep learning? Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran, yakni berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful melalui 4 olah pikir, yaitu olah pikir atau intelektual, yang kedua olah hati atau etika, yang ketiga olah rasa atau estetika, dan yang keempat olahraga atau kinestetik secara holistik dan terpadu. Pembelajaran ini dari salah satu teman kita. Jadi saya hanya menegaskan kembali beberapa hal. Itu yang pertama, bahwa pembelajaran mendalam ini dia membuat perubahan paradigma, yaitu apa itu pembelajaran mendalam dan juga langkah praktis bagaimana pembelajaran mendalam ini diterapkan. Jadi yang pertama, perubahan paradigma ini dia menggeser fokus dari apa menjadi mengapa dan bagaimana. Lalu yang berikut kita juga harus ingat berkaitan dengan 3 prinsip inti, yaitu berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Ya, kesadaran itu bagaimana dan seterusnya itu kita sudah dengar banyak tadi disampaikan oleh teman kita. Lalu tujuan utamanya pembelajaran mendalam ini dia bertujuan membentuk profil lulusan yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga harus memiliki kemampuan atau keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, refleksi, kreativitas, dan juga memiliki karakter yang kuat. Lalu peran kita sebagai guru. Peran guru berubah. Jadi guru beralih dari sekadar menyampaikan materi sebagai fasilitator, berubah menjadi guru itu desainer pengalaman belajar yang aktif dan reflektif. Dan kita harus mampu mendesain pengalaman belajar itu sehingga membuat suasana kelas itu menjadi aktif dan menyenangkan. Kemudian langkah-langkah penting dalam penyusunan RPM nanti itu juga nanti sebentar dijelaskan oleh teman-teman kita. Jadi mungkin saya punya penegasan hanya beberapa hal ini saja. Nanti sebentar berkaitan dengan penyusunan RPM baru kita lihat lagi secara sama-sama. Marilah kita berdoa kepada Amin. Ya Tuhan, kami terima kasih padamu karena Engkau telah mengucapkan sepanjang malam tadi mendapat kami. Sekarang kami memulai pembelajaran pada hari ini. Biarlah kami puji Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Riel sudah memimpin doa. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, murid dapat menjelaskan nilai mata uang dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu manfaat apa yang kita pelajari pelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi tadi itu yang akan kita pelajari hari ini itu apa? Mata uang. Ya, ada mata uang, fungsinya, manfaat. Ya, manfaatnya itu untuk apa? Untuk membantu. Ini yang pertama, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, membantu kita dalam mengatur anggaran dan pengeluaran sehingga dapat menghindar dari utang yang tidak perlu dan hidup sesuai kemampuan kita. Yang kedua, pemahaman tentang investasi dan tabungan memungkinkan seseorang untuk merencanakan masa depan
yang lebih stabil seperti mempersiapkan dana darurat, sakit, ataupun bencana. Jadi itu manfaat yang kita pelajari hari ini. Lebih jelasnya, mari kita mengerjakan LKPD di dalam kelompok. Ibu bagi kita ke dalam 3 kelompok. Ayo bergerak dulu ke kelompok masing-masing. Nah, 3 kelompok. Kemudian kita melakukan simulasi. Simulasi apa? Simulasi pasar mini, melakukan jual beli dalam pasar mini, sehingga tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa kita melakukan ini? Untuk kita mengetahui ya. Untuk mengetahui tentang Uang, fungsi uang. terus apa lagi? Untuk menghematkan uang. Terus apa? Membedakan apa yang sambil kalian ibu akan bagikan kalian LKPD. Kelompok 1, mana kelompok 1? Ini kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 3. Nah, caranya di situ sudah ada petunjuk. Ada 3 nomor ya. Semua jelas, dengarkan dulu ibu jelaskan pengerjaan LKPD ini. Di situ ada 3 nomor, nomor 1, 2, dan 3. Yang pertama nomor 1 itu nilai-nilai uang, nilai mata uang. Nomor 2 itu fungsi uang, dan nomor 3 itu kalian simulasikan, terus kalian tuliskan apa yang kalian beli di situ. Barang apa saja yang dibeli, kemudian dia termasuk kebutuhan atau keinginan, kemudian alasan untuk membeli barang itu apa. Setelah itu kalian presentasikan di depan. Siapa kelompok berapa yang duluan? Ayo. Kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3 duluan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Rian. Kami mau melaporkan hasil diskusi kelompok kami dan baca saya persilakan. Nomor 1, nilai uang yang menunjukkan daya beli terhadap mata uang negara lain disebut nilai plus nilai tukar. Nilai uang yang tertulis pada lembar atau logam uang disebut nilai nominal. Nilai bahan pembuatan uang Lanjutnya kelompok intrinsik. Nilai bahan pembuat uang disebut nilai intrinsik. Untuk lebih jelasnya, ini. Mari kita simpulkan itu. Jadi uang itu merupakan alat pembayaran yang sah, yang digunakan oleh suatu negara untuk melakukan transaksi ekonomi, seperti kita membeli barang, membayar jasa, ataupun menaruh. Mata uang yang digunakan di Indonesia itu adalah rupiah, yang singkat dengan RP. Oke, baik. Yang berikut kita berefleksi. Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Mata uang, fungsi uang, Cara kita nih, cara pengelolaan. sebelum kita mengakhiri, ibu minta kalian berdiri, kita SPT satu kali. Tepuk apa? Ulang. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Is the best. Oke, baik, terima kasih. Kita mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan Doa. Minta satu orang pimpin doa. Ya. Mari kita berdoa dan membaca. Yang Bapa, yang Putra, dan Roh Kudus.